Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar, amin. Wa sirril asrar wa tiryabil abiyat wa miftah hibabil jazar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ya ilahi wa abdali aqab'an. Jamaah sekalian yang terhormat, guru kita bersama adalah Habib Ali Ridha bin Muhammad Hussein Idrus, yang berikutnya sahibul majlis Al-Ustaz Syakir beserta para jamaahnya, beserta para keluarganya dan para asatidz lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda dan pemudi harapannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita santai aja. Antum lebih santai, boleh sambil minum nggak apa-apa, cuma jangan ribut makanan ya. Nanti disambung lagi yang biasa sama Habib Ali Ridha. Ini maulid, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali kita ulang. Dulu maulid makin lama ajib, tapi makin lama ke sini nggak boleh datang bulan maulid kita dapat WA. Maulid bid'ah, maulid tinggal musik gitu. Akhirnya ada kebetulan sekarang ini ngajarnya di tempat-tempat, kebetulan Sayyidil Walid Ustaz Umar bin Abdurrahman Siddiq minta kita ke beberapa murid-muridnya yang mana murid-muridnya tinggal di perumahan. Di perumahan itu banyak kaum yang nggak suka maulid. Kita semua maju di situ. Lalu satu teman nanya, gimana tuh orang itu? Bertanya tuh, ya tinggal masih gini. Jangan ada begitu, mesti yang jamaahnya tanya, jamaah bertanya di PPK. Jadi kita suka ngajakin diskusi mereka. Nah, di antara pertanyaan mereka seperti biasa, ini maulid ini gimana? Terus sebenarnya ini maulid kita harus kenalin Nabi. Kenalin Nabi itu ada nggak? Ada. Orang memperingati maulid tandanya dikenalkan siapa itu maulid. Bagaimana Nabi bisa Muhammad? Di mana di Al-Quran disebutin, diceritain Nabi itu. Di mana ayatnya wa kullu naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dari tiap-tiap kisah para nabi, dari setiap-tiap ini kita akan ceritakan bagaimana Rasul Nabi itu. Tujuannya tiga, manusabbit bihi fuada, memantapkan hati. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun. Yang berikutnya adalah pelajaran. Yang berikutnya lagi wa dzikra lil mu'minin, untuk peringatan buat orang-orang mukmin. Jadi kan kita memperingati maulid tujuannya ceritain nabi-nabi dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perlu dulu diceritain nabi-nabi dulu supaya nabi itu mantap. Nabi waktu 10 tahun berdakwah itu hampir dia tanya kepada Allah, ini benar nggak ditolong sama Allah? Ya, waktu antum bayangin yang di Nabi diangkat jadi Nabi Muhammad, jadi Rasul. Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, anak-anaknya semua anak buahnya, kemudian sahabat-sahabat Nabi disiksa, ada yang dibunuh. Kok kayak ada penolongan nih? Udah gitu Nabi Muhammad berdoa istikharah, dapat jalan menuju Taif, sampai Taif disabitin. Mungkin nggak? Kan wajar kalau kita nanya, ini beneran nggak ditolong? Kalau ada jadi Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, ini meninggal, wah ditolong, jadi Nabi. Kalau wah siapa? Yang jadi Nabi siapa? Oke, nah makanya Nabi doa, ya Allah, inna yakun bika alayya ghadabun fala tubali. Akhir doa. Aku kalau kau nggak marah nggak apa-apa. Nah waktu itu diceritain lah kisah-kisah para nabi. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diceritain ke Nabi Muhammad 10 tahun. Dia lihat Nabi Nuh, dikisahin Nabi Nuh. Nabi Nuh 500 tahun, zamannya 38. 500 tahun dakwah zamannya
istrinya nggak mau ngikut, anaknya nggak mau ngikut. Ini kalau ada ustadz ngajar di Bukit Duri, istrinya nggak ngikut, anaknya nggak ngikut, pasti zamannya gini, introspeksi dulu. Bini lo dulu, anak dulu pasti gini. Ini Nabi 38, kita setahun jalan 38, suruh pulang deh. Gue kenyang lihat mukanya. Lo lagi. Ini 38, 500 tahun. Apa? Ini doa dan diajak. Da'atu qawmi laylan wa nahara. Aku malam manusia. Walam yazidhum min du'ai illa firara. Gak bertambah dari ajakanku, dari doaku, melainkan pada pelarian. Ini Nabi loh, atau jadi jangan dibayangin itu Nabi gak boleh ngomong dikit, orang langsung ikut. Enggak, banyakan urus. Ya itu kalau belum mencoba bisa sekolah sih. Jadi nah ini juga pelajaran. Sukses dan tidak sukses itu bukan banyak-banyakan orang. Antum jangan pakai ngukur, siap orang dakwah yang sedikit, hatinya kalian perlu dipilih. Belum tentu. Ya Nabi Muhammad pamannya nggak ada yang ikut, itu banyak. Tapi ini bukan ukuran. Nabi itu diceritain kayak begitu. Ya Allah, Nabi Muhammad banyak pengikut. Nabi Muhammad diceritain lagi bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa disuruh dakwahin orang tua angkatnya Firaun. Nah kan nggak beres ini. Umpama antum dibiayain sekolah, kuliah, makan, numpang di situ. Jadi ustaz kata kiai ini sekarang tidak main apa-apa itu. Ya hanya enak. Ada jasanya. Yang kedua, track recordnya waktu di kampung, waktu di Mesir, dia pernah bunuh orang, kabur dari Mesir ke Madian. Nah sekarang antum track record di kampung udah jelek, disuruh dakwah di kampung, ya nggak ada lagi yang tempat. Yang berikutnya temannya siapa? Cuman Harun. Nabi Muhammad ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi diceritain itu biar tenang. Oh ya Allah, Nabi aja perlu diceritain para ambiya zaman dulu, apalagi kita. Perlu nggak kira-kira diceritain? Perlu. Makanya lagi orang mengenal Nabi itu penting. Caranya melalui apa aja. Kayak kita mau ngajarin anak kita baca Al-Quran, terserah bagaimana caranya. Mau sekarang pakai tab, mau pakai gadget, terserah. Yang penting dia bisa baca Al-Quran, hafal Quran. Bukan apapun ini salah, enggak. Nah sekarang mengingatkan Nabi apa aja bisa, sarana apa aja nyampe. Yang penting sarana itu biar bisa kita cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau ada cerita begini, dan tolong dong besok omongan Anda mau ngajar dicatat sama antum. Datang Anda besok, antum hadir pengajian. Yaudah, yuk catat. Pakai apa Ustaz? Itu main murid perlu dicentil dulu orang. Pasti apa? Ya kalimat perintahnya nyatet. Kalimat perintahnya nyatet, butuh pulpen sama kertas. Itu tuh nggak pakai disuruh. Ambilin bola dong di loteng. Perlu tangga nggak? Dia udah nggak pakai ditanya lagi. Artinya keberadaan tangga ikut menjadi wajib ada di situ. Maka yatimul wajib illa bihi fahuwa. Kita disuruh perintahnya nyatet. Udah pasti kalimat itu perintahnya ada pulpen sama kertas ikut menjadi wajib. Oh diperintahnya nyatet. Kita diperintahkan untuk mengenal Nabi besar Muhammad. Apa aja boleh. Karena kalau kagak ya Allah sedih. Umat-umat kita ini, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengenal, akhirnya nggak mengenal Nabi secara jelas. Kita kan orang kan dalam fitrah manusia udah pasti ada perasaan cinta. Cinta itu udah, kalau nggak diarahin bisa kemana-mana, ya? Bisa kemana-mana. Sekarang contoh, kita dianjurkan sholawat. Sholawat itu tanda cinta. Sholawat kan artinya sering-sering menyebut nama Nabi besar Muhammad. Menyebutnya pun berbeda, bukan nama seorang kekasih.
ada perasaan berbinar-binar. Antum kalau ketemu kekasih, ketemunya cuma 2 jam, ceritanya 2 hari. Iya, iya. Kenapa? Cinta beda. Sama Nabi Musa alaihissalam ketemu Allah, ditanya sama Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, tangan kamu apa ya Musa? Sebenarnya Musa bilang aja, taukat, selesai. Allah udah tahu. Tapi Nabi Musa menjelaskan lama. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghadabi wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini taukat aku kadang berkerekan dengannya. Kadang aku buat kembali kambing, kadang ambil daun kambing. Allah kalau nggak menjelaskan itu tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa kata para ulama Musa itu berlama-lama bicara itu? Karena Musa ingin berlama-lama berbicara dengan Allah. Sama kalau kita ini bersolawat semuanya, kita ini pengen dekat dan menyebut nama Nabi Muhammad itu pengen lama. Orang juga begitu. Akhirnya kalau nggak diarahkan semua cintanya akan kemana-mana, harus ke nama Nabi Muhammad. Contoh, sekarang jangan jauh deh. Nah, kalau anak-anak kelas ini kita arahin ke penggemar bola. Orang yang penggemar bola, tanya ke teman-teman yang ada studio satu. Jadi penggemar bola tanya, waktu di rumahnya ada poster, udah Cristiano Ronaldo. Poster ini saudara ini bukan, ini saudara ini bukan. Tetangga bukan, ngasih duit kagak. Nomor sepatunya dia tahu, koleksi mobilnya dia tahu. Terus dia punya pasangan siapa dia tahu, lahirnya dia tahu. Waduh, kamar Cristiano Ronaldo. Dia cinta, fans. Untuk bapaknya kecil banget Pak, berwarna. Oke, punya banjir, baru. Iya kenapa? Karena dia cinta, cinta itu beda. Orang yang gemar kapok-kapok tuh menangis-nangis, buat apa? Karena dia setiap manusia sudah pasti ada arahan cinta, tapi perlu diarahkan. Nah di bulan Maulid perlu kenalkan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sirah? Bagaimana antum setiap bulan Maulid, sepanjang bulan Maulid antum harus jadi perpustakaan kecil. Di rumah anak setiap hari, kalau itu ada perpustakaan kecil, ada buku-buku baru. Ba'da al-maghrib kita baca itu hadis-hadis. Ini Nabi kemarin begini, Nabi kemarin. Jangan bukunya buku yang bagus, buku-buku akhlak, buku kadang-kadang habaib, jangan buku karangan yang di SMA, SMP, buku paket, jangan. Itu isinya perang mulu, perang Tabuk, perang Kondak. Akhirnya Nabi merasa perang mulu. Ini Islam akhirnya terjaga di Islam teroris. Tuh, lihat Nabi yang bagaimana akhlak dan segala macam itu ada ini. Nah, setelah dikenalkan baru bagaimana Nabi itu berakhlak. Terakhir, Anda ceritain bagaimana para sahabat, 2 sahabat tadi. Sahabat di antara pertama ada mata-matain Nabi, namanya Urwa Al-Thaqafi. Urwa Al-Thaqafi ini dari Sirah Indonesia, digambarin bagaimana dia mau mengintip Nabi. Nabi ini pengen dibunuh, tapi caranya gimana? Oh, kita harus hadir di tempat-tempat dia dulu. Suatu saat ketika ada waktu-waktu luang, kapan Nabi istirahat, di jam keberapa aja, kita bunuh dia. Urwa Al-Thaqafi selain ikut di sini, berapa? Wah, tahu dia ngerti, ya Allah katanya. Waqama min indi Rasulullah, berdiri di samping Rasulullah itu sekitar buat Nabi tidak pernah berwudu, melainkan diperlukan bekas wudunya. Wudu sama wadu beda. Wadu itu bekas wudu. Wala yamsuku busaqan illa tajarru. Nabi tidak pernah meludah, melainkan diperlukan lagi wudu. Di kemarin ada tanya, itu pernah jorok masa ludah? Ya ludah lu jorok. Makan jengkol, rokok, Nabi merapi ya. Wala yamsuku busaqan illa tajarru. Wala yaskutu min sya'ri syai'un illa akhraduhu. Enggak pernah jatuh satu rambut cuma dikumpulkan lagi. Faraja'a ila Quraisy. Wah, frustasi. Mau laporin bagaimana cara membunuh. Dia bilang, ya ma'syar Quraisy, inni qad ji'tu Kisra fi mulki, wa Najashi fi mulki, wa Qaisara fi mulki.
Anu mendatangi kaisar dengan kerajaannya, raja Ethiopia dengan kerajaannya, Mesir dengan kerajaannya. Walakin wallahi ma ra'aitu qabla Islam fa'ala ashabu Muhammadin bi Muhammadin. Aku belum pernah melihat ada seorang sahabat yang memperlakukan sahabat seperti sahabatnya Nabi besar Muhammad memperlakukan sahabatnya Nabi Muhammad. Wara'au wa'yakum. Terus gimana pendapat itu? Walaqad ra'aitu qauman la yusallimunahu li syai'in abada. Aku lihatnya ikhlas tanpa imbalan apa-apa. Jadi pusing dia lihat itu. Karena luar biasa bagaimana perjuangan sahabat-sahabat itu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya ketika kita dikenali maulid, biarin dikenali maulid. Kalau ada yang tanya maulid begini, jawab. Jawab dengan dalil yang tadi. Nabi aja memberikan maulid. Nabi sholawat, kita sholawat, Allah sholawat, malaikat sholawat. Kalau Allah sholawat untuk meninggikan Nabi, malaikat untuk mensejahterakan Nabi. Banyak yang tanya, kalau kita sholawat buat apa? Sholawat kita ke Nabi buat diri kita yang kepentingannya. Antum beli kaca, kira-kira antum perlu kaca apa kaca perlu antum? Ayo tanya. Antum perlu kaca, ngapain kaca perlu ente? Terus antum beli kaca yang kedua, kira-kira ente mau melihat tuh kaca apa ente mau melihat diri ente? Kita melihat diri kita. Sama kita sholawat juga begitu. Sholawat ini kita baca tujuannya agar kita ini perlu buat diri kita untuk mendapatkan rahmat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, dulu lama. Sampai di sini dulu. Karena kalau diajak ngomong itu bakal panjang. Kalau enggak akan pakai cerita ini. Sampai di sini dulu. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Ana takut ditunggu juga di Serpong. Usikum wa nafsi wa iyaya.